Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. semua katakan puji Hosana. Hosana, Hosana, puji Hosana, Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia semua namanya. nyanyikan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia Lagi puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulaikan acara kita pada siang hari ini. Acara kita pada kebaktian perayaan Natal bersama Gereja Pantai Kosta di Indonesia wilayah Sibayak Sinabung. Kata-kata sambutan seperti yang tertera dalam kertas-kertas yang saudara sudah pegang, yaitu yang pertama kata sambutan Ketua Umum Panitia Natal, lalu yang kedua Majelis Wilayah Sibayak Sinabung, yang ketiga Majelis Daerah GPDI Sumut Aceh, lalu yang keempat Kabid Bimas Kristen Kabupaten Karo, lalu yang kelima Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Karo. Inilah acara kita yang pertama, lalu nanti kita masuk ke dalam acara ibadah perayaan Natal bersama Gereja Pantai Kosta di Indonesia wilayah Sibayak Sinabung dengan acara-acara yang sudah tertera dalam kertas-kertas yang saudara pegang. Yang pertama kita akan masuk dalam acara ini. Kepada pembawa acara kami persilakan untuk mengambil tempat untuk memimpin acara yang pertama. Kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang telah mempertemukan dan mempersatukan kita yang oleh kasih-Nya yang begitu besar, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama merayakan Pesta Natal GPDI wilayah Sibayak Sinabung. Terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Natal GPDI wilayah Sibayak Sinabung, yang saya hormati Bapak Majelis Wilayah GPDI Sibayak Sinabung, yang saya hormati Bapak Majelis Daerah GPDI Sumut Aceh,
Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Karo, yang saya hormati Kasih Bimas Kristen Protestan, dan yang saya hormati Bapak-bapak gembala dan ibu-ibu gembala serta ibu-ibu rohani, dan yang saya hormati saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, yaitu kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama, yaitu dari Bapak Ketua Umum Panitia Natal, yaitu Bapak Pendeta PB Opus Sungguh STH. Kami persilakan. Pada awalnya, sambutlah dulu selamat hari Natal kami, Panitia Natal GPD Wilayah Sibaya Sinabung, pada kita sekalian pada siang hari ini. Selamat hari Natal bagi kita sekalian. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati Ketua Majelis Daerah Sumut Aceh, yaitu Bapak Pendeta MD Wakari, yang sekaligus menjadi pengkhotbah penyampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang kami hormati Bapak-bapak anggota Majelis Daerah 1 Sumut Aceh yang dapat hadir memenuhi undangan kami untuk merayakan Natal bersama pada hari ini. Juga yang kami hormati Bapak-bapak Majelis Wilayah Sibaya Sinabung yang telah mempercayakan kami menjadi panitia pelaksana pada perayaan Natal hari ini. Kami juga memberi hormat kepada Bapak Bupati KDH tingkat 2 Karo yang kami sebut dengan hormat Bapak Sinar Peranginangin, yang sebentar lagi akan tiba di lokasi. Sekalipun beliau belum tiba, kami tetap mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya di tengah-tengah kesibukan sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten Karo ini, telah memberikan waktu bagi kita agar kita bersama-sama bernatal pada hari ini. Kami dari panitia mengucapkan Tuhan Yesus yang memberkati Bapak dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan kesehatan yang sempurna bagi Bapak Bupati. Yang kami hormati juga, pada tadi Bapak Camat kita ada bersama-sama kami di panggung kehormatan untuk menerima pawai, kontingen pawai semuanya. Yang kami kasihi Kabid Bimas Kristen Kabupaten Karo yang telah dihadiri oleh ibu dan teman-temannya. Yang kami kasihi para majelis wilayah, wilayah baru Sipiso-Piso, wilayah Kabanjahe Singalor Lau, dan wilayah Lau Balang Mardingding, dan tidak ketinggalan para hamba-hamba Tuhan semuanya, serta yang kami cintai jemaat Tuhan seluruhnya yang dapat hadir pada hari ini. Bagi kita semua, lebih kurang 3 bulan yang lalu, Majelis Wilayah Sibaya Sinabung telah melantik Panitia Natal 2002 serta memberikan arahan dan petunjuk bagaimana bentuk dan tujuan Natal ini dilaksanakan. Maka kami dari panitia berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan agar perayaan Natal ini benar-benar berjalan dengan baik sebagaimana yang kami harapkan dan yang kita harapkan semua. Hadirin yang kami kasihi, perayaan Natal ini sangat berbeda dengan perayaan Natal sebelumnya. Perayaan Natal kali ini didahului dengan arak-arakan pawai yang diberangkatkan dari Jambur Serbaguna GBKB Jalan Udara, seperti yang kita sudah ikuti bersama.
Pawai ini didahului dengan barisan pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia. Tentu memiliki arti bahwa GPDI terdiri dari banyak suku dan cinta segala bangsa. Seterusnya diikuti barisan para gembala jemaat serta ibu-ibu pendeta dan ibu-ibu rohani yang ada di wilayah Sibayak Sinabung ini. Terus diikuti oleh kontingen masing-masing sidang jemaat yang berada di wilayah Sibayak Sinabung. Bersambung dengan karnaval kendaraan hias seperti mobil dan sepeda motor, begitu juga sepeda anak bagi anak-anak sekolah minggu dari setiap jemaat yang menampilkannya. Di samping itu lagi kita telah melihat sendiri secara kenyataan bahwa semuanya kita di sini pada umumnya berpakaian seragam, baik wanita, pelprap, pria dan sekolah minggu, dan tidak ketinggalan para gembala-gembala jemaat di wilayah Sibayak Sinabung ini. Semuanya adalah berkat doa kita agar kerjasama yang baik. Maka panitia dan majelis wilayah setelah berusaha sedapat mungkin untuk menyediakan bakal jas 1 setel bagi gembala-gembala jemaat dan 1 setel jas siap pakai bagi gembala-gembala jemaat perintisan. Demikian juga panitia berusaha memperhatikan pantai asuhan. Sebab itu panitia berusaha menyumbangkan sebagai hadiah atau bingkisan Natal bagi pantai asuhan yang ada, salah satu yang ada di Kabupaten Karo ini, yang saat ini panitia akan menyumbangkan beberapa ratus kilo beras dengan bahan inatura lainnya. Puji Tuhan, semuanya ini dapat kita laksanakan adalah satu juga atas partisipasi bapak-bapak yang juga menjadi donatur. Tuhan memberkati bapak dan ibu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan bapak-bapak dan ibu. Janji Tuhan akan membalas berlipat kali ganda, 30, 60 dan 100 kali ganda. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita boleh memuji Tuhan. Hadirin yang saya muliakan serta jemaat yang kami kasihi, saya menyadari bahwa perayaan Natal ini dapat kita laksanakan bersama hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Di samping itu, perayaan ini dapat berjalan karena kerjasama yang baik dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari anggota panitia dan setiap seksi-seksi pada khususnya. Sebab itu saya sebagai ketua umum panitia dalam hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan memberkati saudara semuanya. Kiranya kerjasama yang baik ini kita bina terus untuk kemuliaan Bapa di sorga. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi, seperti tema Natal kita tahun ini, juga sebagai tema gereja GPDI pada periode ini, dipadukan dengan subtema kita agar GPDI khususnya wilayah Sibayak Sinabung benar-benar ikut dalam kegerakan rohani yang besar dan penuaian jiwa yang berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Itu sebabnya panitia menggumuli subtema sebagai tujuan bagi Natal kita hari ini. Dengan Natal ini, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan antar sesama dalam iman, pengharapan dan kasih. Yang ini dengan satu pantun yang berkata, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan kami dari panitia Natal GPDI wilayah Sibayak Sinabung, jangan disimpan di dalam hati. Gunung Sinabung, gunung yang tinggi, gunung Sibayak banyak asapnya.
Sungguh senang kita memuji Yang Maha Tinggi. Jemaat semua diberkatinya. Sekali lagi atas nama semua panitia mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Dengar kata sambutan dari Majelis Wilayah GPDI Sibayak Sinabung, kami panggilkan dengan hormat Bapak Pendeta RS Surbakti. Dan yang kami kasihi jemaat-jemaat Tuhan dari wilayah Sibayak Sinabung yang sudah berkumpul di tempat ini, dan juga yang kami kasihi dan kami hormati semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia di dalam wilayah Sibayak Sinabung ini. Dan juga kami hormati Bapak Ketua Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia daerah Sumut Aceh beserta anggota-anggota majelis daerah lainnya, dan juga kami hormati dan kami kasihi Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Karo yang sudah berkenan menghadiri kebaktian perayaan Natal ini, walaupun kami sangat mengetahui bahwa beliau saat ini sangat sibuk dengan segala tugas-tugas dan kewajiban untuk memimpin pemerintahan di Kabupaten Tanah Karo ini. Tetapi di tengah-tengah kesibukan yang sedemikian padatnya, Bapak telah mempersiapkan diri dan mengambil waktu untuk datang di dalam kebaktian perayaan Natal Gereja Pantai Kosta di Indonesia wilayah Sibayak Sinabung Tanah Karo. Untuk ini semua kami sampaikan selamat datang dan Tuhan memberkati kita sekalian. Kepada panitia yang sudah diangkat menjadi pelaksana daripada perayaan Natal ini, kami melihat kerjasama yang baik, kami melihat persatuan dan kesatuan yang utuh di tengah-tengah panitia, sehingga dapat melaksanakan perayaan Natal yang sedemikian besar ini. Kami berterima kasih dan kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati segala jerih payah yang sudah dilakukan bagi pelaksanaan daripada kebaktian perayaan Natal ini. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan rasa kasih kami kepada beberapa jemaat yang karena kesalahan teknis yang dilakukan oleh seksi konsumsi menyebabkan beberapa ratus anak-anak Tuhan yang ada belum menerima makanan tepat pada waktunya. Tetapi untuk ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ini bukan unsur kesengajaan, ini juga bukan unsur ketidaktepatan yang dilakukan oleh panitia, tetapi ini sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh satu perusahaan catering yang sudah dipercayakan untuk menyediakan makanan bagi kita pada siang ini. Namun demikian kami dari Majelis Wilayah menyampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya bagi anak-anak Tuhan yang tadinya terlambat menerima makanan. Kiranya hal ini tidak membawa suatu kelemahan dan kekecilan hati, tapi marilah kita terima ini seadanya untuk kita pakai juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kalau kita ingat waktu Yesus lahir, dikatakan sekali lagi, selamat hari Natal dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih kepada Majelis Wilayah GPDI Wilayah Sibayak Sinabung. Dan selanjutnya kita akan dengar kata sambutan dari Majelis Daerah 1 GPDI Sumut Aceh. Kami panggilkan
Bapak Pendeta Yosua Sinukamban dengan hormat kami panggilkan. Gereja Pantekosta wilayah Sibayak Sinabung yang kami hormati, Bapak Majelis Daerah yang ada hadir bersama-sama dengan kita, yang kami hormati Kabid Bimas Kristen Protestan Kabupaten Karo, dan terhormat kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Karo, dan tidak ketinggalan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan beserta hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita merayakan Natal bersama pada kesempatan ini. Majelis Daerah 1 Sumatera Utara Aceh, saya mewakili menyampaikan kata sambutan pada Natal bersama ini. Kami dari Majelis Daerah sangat berbangga hati atas terlaksananya kebaktian bersama di wilayah Sibayak Sinabung. Sungguh ini satu pekerjaan yang cukup besar, sebab tidak mudah untuk melaksanakan ibadah bersama sedemikian rupa. Natal bersama tahun 2002 pada tanggal dan hari ini, dan ucapan kami menyambut selamat tahun baru pada 1 Januari 2003 yang akan datang. Inilah sambutan kami. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat Hari Natal. Terima kasih kepada Bapak Majelis Daerah 1 GPDI Sumut Aceh. Kembali kita akan dengar kata sambutan dari Kabid Bimas Kristen Protestan Kabupaten Karo. Dengan hormat kami persilakan. Yang saya hormati Ketua Umum Panitia Natal pada hari ini, yang saya hormati Ketua Majelis Wilayah GPDI Sibayak Sinabung, yang saya hormati Ketua Majelis Daerah tingkat 1 GPDI Sumut Aceh, yang saya hormati Bapak Bupati KDH tingkat 2 Kabupaten Karo, dan yang kami kasihi yaitu warga jemaat yang kami sayangi. Kami dari Seksi Bimas Kristen Protestan mengucapkan selamat Natal, Salam dan salam sejahtera buat kita semua. Segala puji dan rasa syukur kita persembahkan bagi Tuhan oleh karena kasih dan rahmat-Nya yang telah mempertemukan kita dengan selamat dalam ibadah dan persekutuan Natal pada saat ini. Hari ini GPDI menyambut kegerakan rohani akbar dan tuayan global abad 21 dengan penggandaan pelayanan. Untuk menghadapi tahun 2003 ini, tekanan globalisasi dan kompetisi yang semakin kuat, kita memerlukan kedewasaan iman, kedewasaan emosional, penguasaan diri, dan berpikir rasional. Tahun 2002 dan selamat menyongsong tahun baru 2003, dan damai sejahtera Allah senantiasa bersama kita.
Immanuel. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, kami undang kembali Ibu supaya kembali naik, supaya kami bisa memberikan satu bingkisan, satu tanda kasih kami kepada Ibu. Dan dengan hormat, kami persilakan Ibu Deye Subakti untuk memberikan bingkisan tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kami persilakan kembali, Bu. Kata sambutan dari Bapak Bupati KDH tingkat 2 Kabupaten Karo. Dengan hormat kami persilakan. Yang terhormat Bapak Pandita dan kaum rohaniawan, yang terhormat Bapak Pengurus Panitia Natal, yang terhormat Bapak Majelis Wilayah Sibayak Sinabung, yang terhormat Ibu Kasih Dimas Kristen Kabupaten Karo, yang terhormat Bapak Wakari beserta rombongan, yang terhormat Bapak, Ibu, serta para undangan, serta jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kita perayaan Hari Natal ini, yang kita semua sudah menerima firman Tuhan, kita mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan karunia-Nya yang diberikan untuk kita semua. Para hadirin sekalian, perayaan Hari Natal dengan tema "Dengan Natal mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan antara sesama dalam iman, pengharapan dan kasih." Untuk itu, kepada kita sekalian, kiranya dapat merenungkan kembali hal-hal yang telah dicapai selama ini, untuk lebih ditingkatkan, terutama menyangkut program kerja masa kini dan masa yang akan datang. Untuk itu, saya mengharapkan, kita mengharapkan, kiranya GPDI lebih berkemampuan, lebih berprogram menuju kebaikan jemaat dan masyarakat Karo dan nusa dan bangsa, yang realistis pada masa yang akan datang, karena hal ini merupakan suatu eksistensi dan tanggung jawab di dalam suatu organisasi untuk dapat maju dan berkembang, sehingga diharapkan melalui Hari Natal ini kiranya GPD membuat terobosan-terobosan sehingga dapat menjadi saksi Kristus yang paling penting, menjadi lilin-lilin terang di masyarakat kita Kabupaten Karo ini, di tengah-tengah masyarakat kita di alam demokrasi ini, di mana dalam Alkitab bahagian raja berikan untuk raja. Ini kita hayati. Kita sebagai warga Kristen di alam reformasi ini, kita harus tertib. Mana tugas-tugas kita dalam hal ini? Kita harus patuh kepada undang-undang. Apa kewajiban kita? Dalam hal ini pemerintah yang selalu memikirkan bagaimana masyarakatnya hidup lebih baik. Di mana pemerintah itu terus-menerus memikirkan hal ini bersama dengan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, warga Kristen harus dapat menunjukkannya kewajiban-kewajiban terhadap ini, karena sudah disebut dalam Alkitab. Maka dalam hal ini sebagai contoh, kalau kita warga Kristen turut membangun Kabupaten Karo, maka tidak begitu sulitnya membangunnya. Di mana kewajiban-kewajiban kita tadi, ketertiban,
Jangan melanggar undang-undang. Kalau ada ladang kita, ada PBB-nya, kita bayar. Jangan kita bilang belum terima Tuhan. Kewajiban pun kita lupakan. Inilah supaya firman Tuhan itu identik dengan teknologi. Firman Tuhan itu orang akan bertanya karena lihatnya perilaku kita baik. Siapa sih ini? Oh, ini dia warga GPDI. Jadi kita bisa dikenal orang daripada perbuatan kita. Jangan kita tonjolkan saya ini Kristen. Tidak, kita tunjukkan aja dengan perbuatan. Maka dengan perbuatan-perbuatan yang baik itu kita sanggup menaklukkan orang-orang yang tidak tertib. Terima kasih, bujur, haleluya. Kepada Bapak Bupati, sudi kiranya tinggal di tempat supaya panitia dan majelis wilayah akan memberikan ulos kepada Bapak tanda kenang-kenangan. Kepada Bapak Bupati yang kami hormati, kami warga jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, wilayah Sibayak Sinabung Tanah Karo, sangat berbangga hati atas kehadiran Bapak di tengah-tengah perayaan Natal yang kami adakan pada hari ini. Kehadiran Bapak sungguh-sungguh membuat suasana ibadah dan perayaan ini menjadi bertambah nilainya. Kami rasakan juga kata-kata sambutan yang Bapak sudah sampaikan menjadi satu pendorong bagi kami supaya kami umat Kristiani yang ada di GPDI wilayah Sibayak Sinabung akan menjadi terang-terang dunia yang dapat berguna bukan saja bagi Tuhan tapi bagi bangsa dan negara, teristimewa bagi Tanah Karo semalam yang kita cintai ini. Jadi atas kehadiran Bapak dalam perayaan Natal yang kami adakan pada hari ini, kami ingin menyampaikan suatu kenang-kenangan sebagai bingkisan Natal kepada Bapak. Mungkin saja nilai dan harga daripada benda ini tidak seberapa, tetapi harapan kami dengan satu benda yang sangat kecil dan tidak berharga ini, kiranya ini menjadi suatu bukti, dukungan dan ingatan kami dalam doa kepada Bapak, supaya Bapak juga tetap diberkati oleh Tuhan untuk dapat memimpin Kabupaten Tanah Karo malam ini menjadi lebih jaya lagi untuk pada waktu-waktu yang mendatang ini. Karena itu dengan hormat dan dengan penuh kasih kami akan menyampaikan dan mencabinkan uis Enda. Semoga Tuhan memberkati Bapak sekeluarga dan Tuhan memberikan panjang umur dan Tuhan memberikan hikmat kekuatan di dalam memimpin pemerintahan di daerah tingkat 2 Kabupaten Karo ini. Demikianlah kata pengantar yang kami sampaikan dan Tuhan kiranya memberkati. Kami persilakan ibu-ibu supaya menguloskan kain ini kepada Bapak Bupati. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Selanjutnya kita akan teruskan acara demi acara pada hari ini, dan saat ini kita akan masuk di dalam ibadah, dan kami himbau supaya seluruh sidang jemaat yang ada di luar supaya bisa kembali masuk ke tempat ini supaya kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kami terlahir bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami mohon kepada seluruh anggota jemaat yang masih ada di luar, kita mau agungkan Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Peristiwa yang terjadi pada hari ini itu boleh terjadi hanya karena anugerah dan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Tuhan berikan cuaca yang baik pada hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Karena itu mari katakan sesuatu ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kita, Dia juga Tuhan yang sudah memberkati kita. Maka mari hari ini saudara, tidak terkecuali semua kita jemaat, tujuan kita datang ke tempat ini, kita mau muliakan Tuhan. Hanya bagi Tuhan saja segala kemuliaan. Kita akan nyanyikan pujian ini, lalu kita masuk dalam penyembahan, pengucapan syukur kepada Tuhan. Katakan pujian ini dengan segenap hati saudara. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tuhan katakan, bagi Dialah segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tiga, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Bersyukur halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari dan Tuhan, ku bersuka sebab Dia menggerakkan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari dan Tuhan, ku bersuka sebab Dia menggerakkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan lagi, Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita semua tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi, lebih kuat lagi bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari dan Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari dan Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia Lagi, Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lagi-lagi lebih meriah. Haleluya. Saudara,
Komisi Wilayah Pelnap GPDI Sibayak Sinabung menyambut mereka sampai ke tempat ini. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena
tapi sangat berarti. Ate kami untuk tahap pertama, idilo kami telu nomor, sebab kami akan muncul telu kali. Jadi telu nomor pertama, nun perhatikan. Dilit ibas kertas du bagai nomor siku dilo rekam kujenda. Asal rekam kujenda lit karilenna labu bagai perjumadeleng. Nomor 1001. Yang kedua, nomor 1999. Yang ketiga, nomor 053. Silit ibas kam nomor sie rekam kujenda. Nomor 053, inilah dia yang diberkati Tuhan secara khusus. Dari mana? Dari Jinabung. Puji Tuhan. Marga Pandiangan. Haleluya. Dari Jinabun, Marga Pandiangan. Selamat hari Natal. Silakan. Janda kemari. Puji Tuhan. Lanai kamjai. Puji Tuhan. Ulah keri ketawaring aku lihat nomor itu duka. Sebentar lagi kita akan saksikan tarian rebana massal dari Komisi Wilayah Pelprap GPDI Sibayak Sinabung. Kita nantikan persembahan tarian massal rebana. Kita nyanyikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka. Holy fire, holy fire, come as we offer up our prayer. Holy fire, make this temple house of prayer. Come touch my lips, my heart, and my mind. Consume me with your only Son.
east and to the west. There is revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. Ya Roh Kudus, bakar hati kami. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan urapanmu, dengan api urapanmu. Rindu kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umatnya. Di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawan umatnya. Di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Send your revival. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. There is revival. There is revival. There is revival. There is revival. 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 There is revival in the land. Mengundang dari Yayasan Pantai Asuhan Alpha Omega Kabanjahe yang diasuh oleh saudara kita seiman Gereja GBKP di Kabanjahe. Sudah. Kepada anak-anak kami, juga kepada pengurus Pantai Asuhan Alpha Omega yang ada di Kabanjahe, saya atas nama panitia kami bicara untuk bahkan sedikit menyampaikan satu bingkisan Natal secara simbolis kepada Bapak dan anak-anak kami di Pantai Asuhan. Kami juga mengingat penderitaan dari saudara-saudara kami seiman.
Sebab itu kami memohon juga, kami berdoa kepada saudara, dan kiranya saudara juga dengan panti asuhan Alpha Omega hendaknya mendoakan kami dari Gereja Pantekosta di Indonesia. Dari ini kepada saudara pengurus kami akan serahkan secara simbolis, yaitu 8 sak beras dan 20 kotak mie instan. Saya percaya dengan sedikit bingkisan Natal ini kiranya juga Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberi kesehatan pada anak-anak kita semua yang ada sekarang ini di teman-teman di Kabanjahe. Kami akan serahkan ini secara simbolis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ngerang lagi gampang. Lapan. Terus foto saja kami langsung. Kita baris saja dengan anak-anak di belakang anak-anak ini. Di belakang anak-anak. Gampang. Tengok ke foto sana. Lagi sekali lagi. Kami Bas Gelar Keluarga Besar Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat GBKP Alpha Omega Kabanjahe, dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya Tuhan Yesus Kristus bagai pengatakan bujur kami sembelina manbandu krina nani bapa turang sengina kami anggota jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia wilayah Sibayak Sinabung. Jadi anak-anak tajenda yang penyandang cacat mental, si IQ-nya di bawah normal, kita hendak kena pemerintah Tuhan. Jadi ibas kesusahan ibasia, kesusahan bas keluarga, gereja mendirikan, gereja membangun, sada panti, sada yayasan untuk mensejahterakan mereka. Jadi sekali lagi dengan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, rasa pengatakan bujur kami sembelina, bujur nih kami ibas penampak dulu Tuhan Yesus masuk kita, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus resmulih manbandu krina bujur. Yesus si perkeleng ATE. Keleng ATE. Ingat ma Yesus si perkua ATE. Ingat ma Yesus si perkeleng ATE. Ingat ma Yesus si perkua ATE. La boleh teman baliras Yesus, la boleh teman baliras Yesus, la boleh teman baliras Tuhan, la boleh, la boleh, la boleh, la boleh, la boleh teman baliras Yesus, la boleh teman baliras Yesus, la boleh teman baliras Tuhan, la boleh, la boleh, la boleh, la boleh. La pernah harmonika di remeh, tetap syukurku, tetap
Persembahan paduan suara wanita Pantai Kosta dari Komisi Wilayah Pelwap GPDI Sibayak Sinabung. Langsung.
perpisahan vokal grup Priscilla Aquila dengan menyanyikan pujian Oh Betapa Indahnya.
Puji Tuhan, Bapak Pendeta B. Munte, Sekretaris Wilayah Sibayak Sinabung, dan yang akan menyalakan lilin satu oleh Panitia Natal bersama Gereja Pantai Kosta di Indonesia Wilayah Sibayak Sinabung. Yang kedua, Majelis Wilayah GPDI Sibayak Sinabung. Yang ketiga, Majelis Daerah 1 GPDI Sumut Aceh. Yang keempat, Ketua Komisi Wilayah Pelnap GPDI Sibayak Sinabung. Yang kelima, Ketua Komisi Wilayah Pelprap GPDI Sibayak Sinabung. Yang keenam, Ketua Komisi Wilayah Pelprip GPDI Sibayak Sinabung. Dan yang ketujuh, Ketua Komisi Wilayah Pelwap GPDI Sibayak Sinabung. Kepada semua nama-nama yang sudah kami sebutkan, kami persilakan mengambil tempat, dan kepada Ibu Opus Sungguh juga kami persilakan untuk memimpin lagu Malam Kudus. Dan Malam kudus, sunyi senyap, anak Maha Kudus yang telah bawakan
Kita berdoa. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu. GPDI Sumut Aceh, Bapak Pendeta Dr. M. Dewakari dari Medan, kami persilakan dengan hormat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita tetap harap tenang, semua jangan ada yang keluar dari lokasi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Duduk untuk makan, bukan makan badani, tapi makan rohani, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, perayaan Natal seperti ini memang satu tradisi bagi orang Kristen, tapi khusus bagi GPDI Sumatera Utara, saya kira mungkin wilayah Sibayak Sinabung yang paling istimewa. Ya, dengan pawai, dengan makan bersama, dengan mengadakan kebaktian di tempat terbuka, di panggung terbuka, open stage, dan dengan jumlah yang cukup banyak. Saya percaya GPDI Sibayak Sinabung sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Diberkati oleh Tuhan. Dan karena kita diberkati oleh Tuhan, maka kita juga selalu ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yang terindah bagi Tuhan. Saya melihat tadi seragam-seragam dari para gembala, para pendeta. Saya pikir ini seragam Kamar Dagang Industri, ya, pengusaha-pengusaha besar. Tapi saudara-saudara, pendeta-pendeta sekarang juga sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya lihat jemaat semua, ibu-ibu dengan pakaian tradisional, pakaian adatnya, semua cantik-cantik. Walaupun sudah dibakar oleh panas matahari, saudara-saudara, ya. Mungkin bedaknya sudah agak luntur sedikit, nah apa, tetap cantik, ya. Nah, saudara-saudara, ini satu hari yang istimewa. Kalau kita dapat berkumpul, menyanyi bersama, menari bersama, ada tadi berjoget bersama, bahkan tadi ada vokal group dari pengantin-pengantin baru, Akila Priskila, ya. Ini semua indah. Dan seharusnya memang kalau setiap orang ulang tahun kita berikan hadiah. Nah, hari ini kita rayakan ulang tahun kelahiran Yesus. Berikanlah persembahan yang seindah mungkin kepada Tuhan lewat persembahan-persembahan kita.
Dan pada sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal 2. Saya akan berbicara yang sehubungan dengan tema kita, baik tema kegerakan rohani akbar, tuain global, maupun subtema persatuan, kesatuan. Kita buka dalam Matius pasal 2 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara irama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara-saudara, pada umumnya Natal memperingati kelahiran Yesus dari aspek-aspek yang luar biasa, yang menggembirakan, yang memberitakan kabar kesukaan sesuai dengan Injil Lukas pasal 2, kesukaan besar. Ya, ada damai sejahtera. Karena itu Yesus digelar Raja Damai. Dan itu benar, itu tepat sekali. Bahwa kelahiran Yesus adalah satu pertanda muncul satu era baru, keselamatan bagi orang percaya pada Yesus. Damai sejahtera bagi orang percaya pada Yesus. Berkat-berkat rohania jasmania bagi orang percaya pada Yesus. Kesembuhan, pemulihan dan sebagainya. Akibat tragedi gedung WTC mengakibatkan 4.000 orang, hampir 4.000 orang tewas. Banyak tragedi terjadi. Tapi tahukah saudara, waktu Yesus lahir terjadi tragedi yang besar sekali dan memilukan, menyayat hati. Mengapa? Semua anak-anak di bawah 2 tahun di kota Bethlehem dibunuh oleh Herodes. Semua anak kecil di bawah umur 2 tahun dibunuh oleh Herodes. Kenapa dibunuh? Karena Herodes mencari Yesus yang dilahirkan. Dia berkata kepada orang Majus, tolong kasih tahu kepada saya di mana tempatnya Yesus lahir, karena aku Raja Herodes juga ingin menyembah dia, ingin mempersembahkan satu persembahan kepada kelahirannya. Tetapi malaikat Tuhan memberitahu kepada orang Majus, Herodes bohong, Herodes munafik, Herodes itu adalah jahat, dia membunuh bayi Yesus. Sebab itu jangan kamu kasih tahu kepada Herodes di mana Yesus lahir. Maka kita tahu dalam Injil Matius pasal 2, orang-orang Majus pulang dari jalan yang lain, dan kemudian Yesus, bayi Yesus disingkirkan ke Mesir. Maka marahlah Herodes, lalu dia memerintahkan membunuh semua anak kecil laki-laki, terutama di bawah 2 tahun di kota Bethlehem. Memang kota Bethlehem itu tidak besar, kecil. Sini ada berapa hamba Tuhan sudah ke Bethlehem? Pendeta dapat sebakti sudah 2 kali Bethlehem. Boleh tanya sama dia, berapa besarnya kota itu? Kecil. Jadi saya perkirakan mungkin ya paling banyak 1.000-2.000 bayi yang dibunuh, atau lebih sedikit dari itu juga bisa jadi. Tetapi bagaimanapun kematian yang massal dari anak-anak kecil itu sangat menyayat hati. Dan Herodes adalah gambaran daripada iblis. Roh Herodes atau roh dari Herodes yang 2000 tahun lalu ingin membunuh Yesus juga sekarang sedang beraksi, ingin membunuh
kerohanian anak-anak Tuhan. Saya harap semua yang hadir sudah percaya pada Yesus. Dan kalau ada di antara kita yang belum percaya pada Yesus, sore ini ada kesempatan bagi Anda untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tetapi saudara-saudara, Herodes bermaksud membunuh Yesus. Iblis, kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 10, ya, iblis punya pekerjaan salah satu yang adalah membunuh, membinasakan, menghancurkan. Bayi Yesus ini dibunuh, dihancurkan. Tapi Tuhan memelihara Yesus karena Yesus direncanakan akan mati bukan waktu bayi. Dia akan mati waktu dia sudah dewasa, sudah melayani, sudah menginjil, dan kemudian Yesus dibangkitkan lagi. Lalu naik ke surga. Tapi saya berpikir, saya selalu menungkan bahwa pada Natal pertama, di mana orang Majus membawa persembahan kepada bayi Yesus, di mana gembala-gembala di padang Efrata datang menyembah dia, memuji dia. Tapi kemudian terjadi tragedi. Anak-anak kecil di Bethlehem dibunuh Raja Herodes. Nah, sekarang saudara-saudara, Yesus sudah naik ke surga. Tetapi Herodes atau roh Herodes dewasa ini masih bergentayangan. Sekarang dia ingin membunuh anak-anaknya Yesus. Anak-anak Tuhan. Dia ingin membunuh anak-anak Tuhan. Dan tahukah saudara-saudara, yang paling gampang dibunuh dan yang ingin dibunuh oleh Herodes. Kenapa Herodes mau membunuh Yesus? Karena dia tahu, menurut laporan dari orang Majus, kalau Yesus jadi besar, dia akan menjadi raja. Nah, Herodes berpikir secara politik, kalau Yesus menjadi raja, berarti akan menjadi saingan dia. Karena itu dia berpikir lebih baik bunuh Yesus selagi masih bayi. Nah, saudara-saudara, sekarang juga iblis mempunyai strategi membunuh anak-anak Tuhan sebelum anak-anak Tuhan memerintah bersama dengan Kristus sebagai raja-raja. Karena itu saudara-saudara, pada hari Natal seperti ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, kita selamat. Tapi ingat saudara, jangan kita abaikan bahwa ada Herodes, yaitu si setan iblis, yang dengan berbagai cara akan membunuh kehidupan rohani kita. Dan saudara-saudara, siapa incaran daripada Herodes ini? Apakah orang-orang yang sudah dewasa? Tidak. Semua bayi-bayi, semua anak-anak di bawah 2 tahun. Karena itu saudara-saudara, hati-hati orang Kristen. Rohanimu hati-hati. Kalau rohani tidak bertumbuh, hanya menjadi anak-anak kecil, maka kita orang Kristen yang hanya menjadi anak-anak kecil gampang menjadi mangsa Herodes iblis yang mencoba membunuh, berusaha membunuh, mematikan kerohanian kita. Hati-hati saudara-saudara umat Tuhan pada zaman ini, karena Paulus menulis kepada gereja Korintus, apa yang terjadi secara alami akan terjadi juga secara rohani. Kalau sekarang banyak tragedi, bom, segala macam itu membunuh orang-orang, ya. Pembunuhan banyak terjadi sekarang, kekerasan, peperangan. Maka juga dalam alam rohani terjadi keadaan serupa. Lebih dahulu yang alami, kata Paulus dalam 1 Korintus 15, kemudian menyusul yang rohani. Gereja Tuhan, anak Tuhan,
Harus hati-hati. Kalau Anda tidak bertumbuh, kalau Anda menjadi orang Kristen, anak-anak saja, hanya menjadi bayi, maka Anda gampang menjadi sergapannya Herodes atau iblis. Karena itu kalau kita baca di Lukas, Yesus semakin besar, semakin bertumbuh, semakin berkenan kepada Allah. Seperti Yesus dari anak-anak kemudian berkembang, bertumbuh, menjadi dewasa dan menjadi terjun dalam pelayanannya dari Bapa, Allah Bapa, maka demikian juga kita, anak Tuhan. Jangan kita tinggal menjadi bayi. Kalau kita tinggal menjadi bayi, kita tidak kuat. Kita akan gampang dibunuh karena bayi itu lemah. Nah, saudara-saudara, banyak sekali sekarang orang Kristen yang hanya tinggal bayi dan yang berhasil dibunuh oleh iblis. Paling sedikit karakternya, paling sedikit semangatnya. Para pendeta juga sering dibunuh oleh iblis. Paling sedikit visinya. Bukankah banyak anak Tuhan yang sekarang mungkin sudah jarang masuk gereja, jarang dengar firman Tuhan, lebih gampang nonton televisi daripada dengar pendeta khotbah. Itu gejala bahwa rohani kita sedang diteror dan mau dibunuh. Dan bukan tidak jarang orang-orang Kristen sudah malas ke gereja, malas memuji Tuhan. Saya gembira sekarang jemaat-jemaat GPD wilayah Sibayak Sinabung ini semangat memuji Tuhan. Tapi mungkin sudah lihat ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak kebaktian lagi, tidak lagi menyanyi memuji Tuhan seperti kita, tidak bersemangat lagi. Semangatnya dibunuh oleh iblis. Tidak mau berkorban lagi, korbannya dibunuh. Semangat berkorban dibunuh oleh iblis. Tidak mengasihi lagi karena kasihnya sudah dibantai oleh iblis. Banyak anak Tuhan hanya tinggal stempelnya orang Kristen, tapi sebenarnya rohaninya sudah mati. Nah, karena itu saudara-saudara, sehubungan tema GPD, bagi GPD itu menyambut kegerakan besar atau kebangunan rohani akbar. Apa artinya? Saya pernah ditanya satu anggota jemaat yang lugu, Pak Pendeta, apa sih artinya gerakan rohani akbar? Apanya Akbar Tanjung? Pak, dia nggak tahu banyak arti akbar. Saya jelaskan, kegerakan rohani akbar artinya kebangunan rohani yang amat besar. Oh begitu. Apa artinya tuayan global? Global itu apa artinya? Oh, tuayan global itu tuayan yang besar. Tuayan dalam skala dari desa sampai dunia. Itu tuayan. Nah, kalau kita melihat sekarang saudara-saudara, begitu banyak hamba Tuhan menginjil, begitu banyak gereja dibuka, tapi juga kita lihat di sekeliling kita orang beragama, apalagi orang Kristen, yang walaupun dia Kristen, tadi Pak Bupati bilang kan, supaya orang Kristen menunjukkan kekristenannya dengan perbuatan-perbuatannya. Berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak Kristen, tidak punya Kristus, orang Kristen yang mati rohaninya, masuk gereja hari Minggu mungkin, tapi sebenarnya tidak bertobat. Orang Kristen tapi tetap memakai dukun-dukun. Orang Kristen tapi pegang ilmu-ilmu perbintangan. Orang Kristen tetap pasang toto gelap, togel. Orang Kristen masih berjudi. Orang Kristen masih sabung ayam. Saya lihat satu daerah, saudara-saudara, orang Kristen, saya berapa tahun lalu saya ada di Timur Timur, sebelum Timur Timur berpisah. Orang Kristen banyak di situ. Saudara-saudara, mereka adu ayam semua, orang Kristen. Ya, hobinya adu ayam dengan judi. Banyak orang Kristen yang kalau sakit tidak cari Tuhan Yesus, dia cari penyembuhan alternatif.
istilahnya yang keren. Tapi biasanya pergi kepada apa? Ilmu-ilmu gelap, ya, ilmu kebatinan, black magic, okultisme, dan lain-lain. Ini tanda-tanda daripada orang-orang Kristen yang telah mati. Dan kita lihat sekeliling kita, depan kita, belakang kita, mungkin itu adalah keluarga kita, famili kita, teman kita, kerabat kita, tetangga kita, pemerintah kita, mungkin dia oknum pemerintah yang beragama Kristen, tapi sebenarnya Kristennya mati. Dia sudah dibunuh watak Kristiannya oleh iblis. Hanya tinggal agamanya, tinggal merek dia Kristen, tapi sebenarnya dia tidak ada sedikit pun Kristus dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana? Apakah ada solusi? Apakah ada Tuhan berikan kepada kita jalan keluar dalam situasi seperti ini? Mari kita lihat, saudara-saudara. Dengan cepat saya akan membacakan kepada saudara satu nubuatan yang begitu dahsyat dalam Yeskiel 37. Nubuatan yang sangat menarik, dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk nubuatan ini, karena inilah satu nubuatan yang sangat dahsyat dan pasti akan terjadi, dan sekarang mulai terjadi. Saya bacakan saudara-saudara mulai ayat 3, atau saya baca mulai ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh satu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat yang ke-14. Aku akan berikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan biarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan tahu bahwa aku Tuhan mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Yeskiel melihat satu lembah penuh tulang kering. Lembah ini bicara dunia. Tulang-tulang kering ini adalah bicara gereja-gereja kering, anak Tuhan yang sudah mati rohaninya, orang Kristen yang sudah mati rohaninya, orang Kristen yang namanya Kristen tapi tidak bertobat, tidak lahir baru. Bahkan juga mungkin orang-orang gereja Pantekosta yang tadinya sudah percaya Roh Kudus tapi dia murtad, dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan doa dan puasa, meninggalkan cintanya kepada firman Tuhan, dia kembali jadi kering. Dan Yeskiel melihat tulang-tulang itu berserakan, tangan di sana, kaki di sana, di sini, tulang iga di sana, tulang punggungnya di sini, tengkorak di sana, tulang kaki di sini, berserakan. Bukankah sekarang gambaran gereja begitu? Tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan, berserakan. Seharusnya tentara, seharusnya gereja menjadi tentara yang kuat, tentaranya Tuhan. Saya bertemu beberapa pendeta, dan mereka katakan, Bapak, sebagai pendeta kami capek. Berapa, saya tanya anggota jemaat Bapak? 200 orang.
Wah banyak saya bilang, 200 orang kan cukup banyak, tapi capek. Harus mengunjungi tiap hari. Kalau nggak dikunjungi, nanti hari Minggu nggak datang ke gereja. Harus dikhotbahkan yang bagus-bagus. Kalau dikhotbahkan yang keras-keras, tak mau masuk gereja dia. Harus dibujuk dulu untuk melayani. Untuk ini, wah saya katakan, ini jemaat, ini bukan jemaat tentara Tuhan. Ini jemaat pasien rumah sakit. Para tulang kering berserakan. Dan Yeskiel ditanya oleh Tuhan, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Dapatkah tulang-tulang kering? Mungkin itu tetangga kita, mungkin itu keluarga kita, mungkin anak-anak kita yang dibunuh oleh narkoba rohaninya, yang dibunuh oleh kecintaan duniawi rohaninya sampai dia mati. Apakah anak-anak kita bisa hidup kembali? Tuhan bertanya kepada Yeskiel, dan saya kira juga Tuhan bertanya kepada kita, dapatkah kamu percaya bahwa tulang-tulang ini akan hidup kembali? Maka Yeskiel menjawab, Tuhanlah yang tahu, Tuhan Maha Tahu. Lalu Tuhan berkata, aku akan kirim rohku ke dalam tulang-tulang kering ini, dan tulang-tulang itu akan bangkit, bangun kembali. Dan benar, Tuhan mengembuskan rohnya. Maka tulang-tulang yang berserakan, yang sudah saling berjauhan, yang sudah kering, tidak ada kehidupan, tidak ada daging, tidak ada urat, kembali bersatu. Dagingnya mulai ada, urat-uratnya, otot-ototnya muncul semua. Dia menjadi satu kekuatan yang hidup. Dan nanti kita baca dalam Yeskiel pada ayat berikutnya, dia menjadi tentara yang besar. Karena itu saudara-saudara, saya percaya seperti tadi pujian dari para remaja yang menari rebana tadi ini, revival pasti terjadi. Apa itu revival? Kegerakan besar. Apa itu revival? Kebangunan rohani. Apa itu revival? Tuayan yang besar. Revival pasti terjadi kalau roh Tuhan turun. Saudara-saudara, kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama di Bethlehem. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara bahwa tidak lama lagi kita harus menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sebelum Yesus datang kedua kalinya, akan terjadi revival, kebangunan rohani yang dahsyat. Apa artinya ini saudara? Roh Tuhan dicurahkan kepada semua tulang-tulang kering.